Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa ashamana bi syara'id din wassalati wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan tentang keutamaan zikir mengingat Allah. Kawan-kawanku dan hadirin yang dimuliakan Allah, masih banyak orang yang menganggap remeh bahwa kegiatan zikir mengingat Allah itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang membuang waktu percuma. Ini terjadi karena sebagian besar manusia hanya perhatiannya hanya tercurah pada kehidupan dunia. Segala perhatian dan kegiatannya hanya fokus untuk kehidupan di dunia. Mereka merancang kehidupannya hanya sampai hari tua. Segala perhatian dan aktivitasnya hanya tercurah untuk kesuksesan dan keberhasilan hidup di dunia. Mereka tidak peduli dengan hari akhir, bahkan mereka ragu dengan adanya hari akhir yang abadi dan pertemuan dengan Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sedikit sekali orang yang menyadari bahwa sedikit sekali orang yang paham dan mengerti bahwa saat ini mereka sedang berada dalam perjalanan yang tidak memiliki ujung, perjalanan yang tidak ada akhirnya. Sebagian besar manusia hanya tahu bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan datangnya kematian. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kematian itu mereka masih harus mereka tidak menyadari bahwa di balik kematian itu mereka masih harus melalui perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya. Mereka harus melalui alam barzakh, padang mahsyar, hari berhisab, dan selanjutnya hidup kekal abadi di taman-taman surga atau di lembah neraka. Itulah perjalanan panjang yang tidak memiliki ujung. Orang yang selalu ingat kepada Allah akan dimudahkan jika mendapat orang yang selalu ingat pada Allah akan mendapat kemudahan jika mendapat halangan dan rintangan dalam hidupnya. Hal tersebut terjadi karena Allah selalu ingat kepada hamba-Nya yang ingat juga kepadanya. Dia selalu siap memberi pertolongan
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah atas nikmatku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Hadirin yang berbahagia, kegiatan zikrullah adalah suatu aktivitas yang dapat memberikan kekuatan ekstra kepada kita dalam menghadapi masalah yang datang menghadang dalam hidup kita. Ada kegiatan zikrullah yang diajarkan oleh Rasulullah antara lain salat 5 waktu maupun salat sunnah, membaca Al-Quran, membaca kalimat tahlil, tahmid, takbir dan tasbih, membaca Asmaul Husna, membaca doa, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, adapun manfaat dan efek nyata dari kegiatan zikrullah seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Manfaat di dunia. Yang pertama, akan mendapatkan ketenangan hati dan akan dijauhi dari perasaan sedih, kecewa, jengkel, dendam, dan stres yang berkepanjangan. Sedangkan manfaat di akhirat, memiliki wajah dan tubuh bercahaya terang di hari berbangkit, memiliki timbangan kebaikan yang lebih berat, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhi dari neraka. Demikianlah sebagian manfaat yang didapat dari mengingat Allah, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Namun sayang, sedikit sekali orang yang mau dan tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Tetapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu berzikir mengingat Allah sepanjang waktu, dikala berdiri, duduk, ataupun berbaring. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Main pasir di pinggir rawa, membuat menara hingga tinggi, banyak zikir tentram jiwa, banyak maksiat gelisah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiq wal hidayah. Wassalati wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam tempat yang sederhana ini untuk mendalami ajaran agama Islam. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya yang memegang teguh ajaran agama Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5.
wajib bagi setiap orang mukallaf yang baligh dan berakal. Puasa mulai diwajibkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 2 tahun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu ketentuan yang sama sekali baru. Ibadah ini juga dapat dilakukan oleh para nabi dan umat sebelumnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Isa alaihi salam. Risalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud bahkan menjadi salah satu puasa yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Mengenai kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Mengenai kewajiban puasa, Talhah bin Ubaidillah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban ketika ditanya oleh seorang Arab yang mendatanginya, qala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam, faqala syahra ramadhana illa an tatawwa, yang artinya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku puasa yang diwajibkan Allah kepadaku. Nabi bersabda, puasa Ramadan kecuali engkau puasa sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, berasal dari kata soma yasumu atau sauman wa siyaman. Puasa menurut bahasa berarti menahan, yakni menahan diri dari segala yang membatalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya, yang artinya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Makna puasa pada ayat di atas adalah menahan diri untuk tidak berbicara kepada seorang manusia pun. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, seperti dari makan, minum, bersengkama sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah ibadah puasa itu pada malam hari.
Hadirin dan bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Jelaslah bagi kita bahwa ibadah puasa merupakan yang syarat makna, mengandung banyak keistimewaan dan keutamaan. Hal ini dikarenakan Allah Maha Hikmah, sehingga apa yang diperintahkannya tidak sama sekali membawa kemaslahatan dan sama sekali tidak membawa mudarat atau kesengsaraan. Tujuan dari puasa adalah membentuk manusia-manusia beriman yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan amaliyah Ramadan selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian. Buka puasa, minum sop buah, segarkan badan, hilangkan dahaga. Puasa Ramadan membawa berkah, di akhirat telah dinanti syurga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Segala puja puji milik Allah. Ialah yang telah menumbuhkan cinta di hati para hambanya dan menjadikan cinta yang sebenarnya. Salawat serta salam kepada kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menumbuhkan cinta kepada Allah di hati para umatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta kepada Allah. Saya akan memulai dengan pertanyaan. Apakah kita cinta kepada Allah, Bapak, Ibu, dan teman-teman? Pertanyaan semacam ini tidak bisa dijawab dengan lisan saja. Namun, yang lebih penting itu adalah bukti nyata. Karena apabila kita berbicara tanpa bukti atau tidak sesuai dengan realita, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Padahal orang-orang yang munafik itu tidak ada tempat paling layak di hari kiamat nanti kecuali berada pada tingkatan dari neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darki asfali minan nari walau tajida lahum nasira. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak ada tempat paling layak di hari kiamat nanti kecuali berada pada tingkatan terbawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali pun tidak mendapat penolong pun bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, senada dengan permasalahan di atas, Imam Fudlan Mukasyafatul Qulub dalam karya Imam Al-Ghazali berkata bahwa jika engkau ditanya apakah engkau mencintai Allah, maka diamlah, karena jika engkau menjawab tidak, maka kafirlah engkau. Namun apabila kamu menjawab iya, tetapi sifat dan perbuatanmu belum termasuk kategori orang-orang yang mencintai Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31.
Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya ayat di atas ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya masuk Islam, mereka menjawab, kami adalah putra-putra Allah, kami amat cinta kepadanya. Lalu Allah berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah agamaku. Aku adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan risalahnya kepada kalian. Cintanya seorang mukmin terhadap Allah adalah yang menuruti perintahnya, menjalankan ketaatan kepadanya, dan mencari ridhonya. Sedangkan cintanya Allah terhadap orang-orang mukmin ialah Allah memuji mereka, memberikan pahala bagi mereka, dan memaafkan kesalahan mereka, memberikan pahala bagi mereka, menganugerahi dengan karunia rahmat dan penjagaan dan petunjuk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, barang siapa yang mengakui 4 hal namun tidak melakukan 4 hal, maka dia adalah pembohong. 1. Barang siapa yang mengaku cinta terhadap surga namun tidak melakukan ketaatan. 2. Mengaku cinta terhadap Nabi namun tidak mencintai para ulama. 3. Mengaku takut terhadap neraka namun tidak meninggalkan kemaksiatan. 4. Mengaku cinta kepada Allah namun berkeluh kesah dalam musibah yang menimpanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu apakah keuntungan dari kita cinta kepada Allah? Lalu jika kita benar-benar mencintai Allah, Allah menegaskan kompensasinya kepadanya dengan firman-Nya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita berupaya merealisasikan cinta kita kepada Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang didasari pada ketaatan dan kepatuhan. Semoga Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya dalam rangka mewujudkan cinta kepada Allah. Pagi hari sarapan roti diisi selai rasa stroberi. Bila Allah kita cintai, pastilah surga telah menanti. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat baginda Nabi, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai pidato singkat saya pada kali ini,
yang saya beri judul Keutamaan Menuntut Ilmu. Pernahkah hadirin wa hadirat mendengar kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab? Yang di kisah ini diceritakan bahwa Umar bin Khattab marah terhadap sekumpulan pemuda yang hanya duduk tanpa melakukan sesuatu apapun. Lalu Khalifah Umar berkata, "Apakah kalian tidak memiliki pekerjaan?" Lalu mereka berjawab, "Tidak, wahai Khalifah." Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, seandainya kita yang ditanyai pertanyaan demikian, apakah kita tidak merasa malu? Tentu kita malu. Hadirin wal hadirat, banyak pengajaran yang dapat kita ambil di luar sana. Banyak buku yang dapat kita baca, video-video, berita, dan artikel yang dapat kita akses, dan kejadian yang dapat kita ambil pelajarannya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa musliman." Artinya, setiap muslim itu wajib hukumnya menuntut ilmu, laki-laki dan perempuan. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, Allah akan memudahkan jalan untuk hambanya yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Allah akan memudahkan jalannya ke syurganya nanti. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yang artinya, Barang siapa yang menempuh jalan kebaikan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat untuknya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh memanjakan otak kita dengan hanya bermalas-malasan tanpa ilmu. Banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Contohnya menolong orang tua, menuntut ilmu, dan pekerjaan lain yang bermanfaat. Sekian pidato dari saya. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Buah duku, buah nangka, menuntut ilmu pasti bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Syarifah Izzatul Fauzi. Semoga apa yang telah disampaikan olehnya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ialah tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Hidayat. Pada Ustaz disilakan. Jalan mendata kedok mendaki, ikolah kami dari kanan gadang, jasalam kami muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan hadirin jemaah tarawih yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya. Kita sekalian diperkenankan hadir dalam majelis ini untuk lebih memperdalam lagi syafaat agama Islam. Mudah-mudahan
pengajian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita, penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah pelita bagi sekalian alam ini, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang keutamaan teman bersedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatu wala syafa'atu wal kafiruna humuz zalimun, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang pada hari itu, tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membelanjakan sebagian rezeki yang telah diberikannya kepada kita di jalannya. Sebab hakikatnya harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memberikannya kepadanya bila mana dia memintanya kepada kita. Jadi sungguh amat hina jika kita berpikir bahwa harta yang kita peroleh adalah jerih hasil payah kita sendiri. Karena Allah lah yang menentukan besar kecilnya rezeki yang kita peroleh. Jadi sudah menjadi keharusan kita untuk berusaha dan berdoa. Untuk itu, hadirin dan teman-teman, marilah kita berlomba-lomba dalam memperbelanjakan harta kita di jalannya, agar kita semakin dekat dengannya, semakin dekat dengan surganya dan jauh dari nerakanya. Bukan hanya itu, saudara pun akan senang bersaudara dengan kita. Dan sebaliknya, jika kita bakhil, maka orang akan membenci kita, jauh dari Allah, jauh dari surganya dan dekat dengan nerakanya. Namun dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam beribadah maupun bersedekah hanyalah kita mengharapkan ridho, tulus dan ikhlas, bukan agar kita terlihat baik di mata manusia, maupun mengharapkan sanjungan ataupun balasan dari orang lain. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah mempermudah urusan kita yang menjadi kemaslahatan bagi agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Naik derman keliling kota, tidak lupa membeli buah. Orang dermawan jadi
dari idaman karena dia rajin bersedekah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati terasa susah terikat diri pada ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pertama yang utama sekali yang apa kita utamakan di dunia yang bersifat fana. Mari terlebih dahulu bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan rasa cinta terhadap kita, termasuk rasa cinta terhadap makhluknya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi dengan mukjizat terbesar Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tercurah limpahkan pula kepada sahabat dan para pengikut, termasuk kita hadir pada kesempatan bahagia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang birrul walidain, berbakti kepada bapak dan ibu. Sebelum itu mau tanya dulu nih, dijawab ya bapak, ibu, dan teman-teman. Siapa yang mengandung kita? Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang merawat dan mencari nafkah? Kira-kira sudah ya kita membalas kebaikan bapak dan ibu? Dulu ada seorang sahabat yang selalu menggendong ibunya kemana ibunya pergi. Lalu ia bertanya kepada Rasul, apakah itu sudah membalas kebaikan orang tuanya? Apa yang kata Rasul? Pak, Bu, ternyata tidak. Karena dunia dan seisinya tidak sedikit pun yang dapat membalas kebaikan orang tuanya. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Apakah bapak dan ibu dicintai Rasul? Bagaimana caranya? Firman Allah dalam surat Al-Qaf ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'tu kurha. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada bapak dan ibunya. Ibunya sudah mengandung dengan susah payah dan melahirkan juga susah payah pula. Maha benar Allah segala firman-Nya. Bagaimana cara berbuat baik kepada bapak dan ibu? Apakah selalu mengikutinya? Ternyata tidak juga. Cara berbuat baik kepada bapak dan ibu diantaranya adalah: pertama, menaati jika berbuat kebaikan. Apabila orang tua kita meminta beribadah kepada Allah, maka kita wajib taat. Tetapi kalau orang tua kita mengajak kemungkaran, maka kita boleh menjawab tidak. Kedua, mendoakan mereka. Kita diperintahkan untuk mendoa orang tua kita setiap hari, kalau bisa setiap selesai sholat.
Cara birrul walidain yang ketiga, berkata-kata yang baik. Perkataan baik itu sangat dicintai oleh Allah, apalagi kepada sama orang tua. Jangan sekali-kali orang tua kita merasa sakit hati apa yang kita katakan. Nabi bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata baiklah atau diam. Ayo, siapa yang suka memata orang tua? Semoga yang hadir di sini tidak seperti itu ya. Sebelum ditutup ada pantun nih. Jalan-jalan naik sepeda, pakai topi di kepala. Jagalah perkataan yang mulia, terutama orang tua. Demikianlah yang aku sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dia telah memberikan anugerah yang maha besar kepada kita, yaitu anugerah Islam, sehingga kita semua dapat merasakan kedamaian dan ketenteraman dalam hidup. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan umatnya untuk selalu berperilaku baik dan berakhlak mulia. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia memegang teguh ajaran Islam. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, saya akan memulai pidato singkat saya yang berjudul Kenakalan Remaja. Sekarang ini mereka kenakalan remaja menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan perlu diperhatikan khusus remaja. Mulai dari yang berkisar antara 13 sampai 18 tahun ini. Menurut Profesor Muhammad Ali dan Profesor Muhammad Asrori, merupakan masa sulit, baik mereka sendiri atau bagi orang tua dan lingkungannya. Sebab pada masa ini mereka memiliki energi yang cukup besar, emosi yang berkobar, namun belum ada pengendalian diri yang sempurna. Kondisi inilah yang diibaratkan oleh Connie Semiawan, terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk taplak. Belum adanya pengendalian diri, yang sempurna inilah yang kerap menyebabkan berbagai macam kenakalan remaja. Mulai dari merokok, membolos sekolah, minum minuman keras, sampai menggunakan obat-obatan terlarang, dan hamil di luar nikah. Semua ini disebabkan kondisi remaja yang baru mengalami kematangan fisik, mental, sosial, yang tidak terkontrol dan terbimbing dengan baik oleh orang tua, sehingga
tidak terjerumus ke dalam lembah yang dapat menghancurkan masa depan kita. Demikianlah pidato singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hari libur pergi ke hutan, pulang-pulang bawa rambutan. Anak baik banyak teman, anak nakal temannya setan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beria tak dalam, air tenang seperti beria. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'awuni bainan nasi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdillahi wa rasulih imamil mursalin. Amma ba'd. Teman-teman dan hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita mengucapkan puji syukur atas nikmat dan hidayahnya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga di malam ini kita diperkenan hadir dalam majelis ini untuk membuka wacana dan wawasan kita tentang ketinggian syariat agama Islam. Semoga kegiatan ini diberikan kemaslahatan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, Islam adalah yang memberi cinta, kasih sayang dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Ini tercermin dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan dan Allah mempersatukan hatimu dan menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Untuk menguraikan ayat di atas agar lebih gemilang, marilah kita tengok masa jahiliyah, di mana pada masa itu penduduk Mekah terdiri dari beberapa bani yang saling bermusuhan, dan kerap terjadi kalinya perperangan atau perkelahian antar suku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada mereka tentang ketinggian syariat agama Islam. Lalu hati mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ukhuwah Islamiyah, sebuah persaudaraan yang tidak mengenal perbedaan, baik itu dari golongan, baik itu dari suku, warna kulit maupun golongan. Sebab di mata Allah yang membedakan mereka hanyalah iman yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Hadirin dan teman-teman sekalian, patutlah kita mensyukuri nilai persaudaraan ini dengan senantiasa menjaga
lain. Sebab orang mukmin dan mukmin lainnya laksana satu tubuh, yang dimana satu tubuh itu sakit, maka yang lain pun juga merasakan sakit tersebut. Untuk itu marilah kita pupuk persaudaraan ini dengan saling menebar kasih sayang dan saling bantu membantu, saling berlomba-lomba dalam kebajikan dan kebaikan, sehingga akan benar-benar terciptanya sebuah ukhuwah yang Islamnya, persaudaraan yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, banyak sabda Rasulullah SAW yang menyuruh supaya kita mempunyai kepekaan sosial terhadap tetangga kita dan terhadap keadaan masyarakat kita. Rasulullah sangat mengecam mereka yang masa bodoh dan tidak ada perhatiannya dengan masyarakat sekitarnya. Bila kita telah sabda-sabda Rasulullah tersebut, maka kita akan menyadari bahwa berapa tidak bergunanya iman dan ibadah kita kepada Allah bila kita masa bodoh, acuh tak acuh dengan masyarakat sekitar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hidup saling menolong satu sama lain dan saling merasakan dan saling merasa kesedihan orang lain dan merasa senang dengan kesenangan orang lain. Dan kuburlah dalam-dalam rasa mementingkan diri sendiri, egois dan sombong. Insya Allah kita akan menjadi pribadi muslim yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Kiranya cukup yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian seperti ini akan semakin menambah kualitas iman kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi minum jamu biar badan tambah sehat. Kalau engkau cintai saudaramu, pastilah surga yang kau dapat. Wallahu yahdina